Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro Official, baru saja Yamaha Indonesia meluncurkan generasi terbaru R15 versi 4 yang sudah lebih besar kesamaan semuanya. Dan ternyata Cak, semua bocoran Iwan beneran terbukti semuanya. Jadi semuanya akurat, alhamdulillah. Ini adalah sebuah informasi yang akan kita bedah seperti apa sosok dari generasi terbaru New R15 versi Indonesia. Kita akan bedah setelah ini, jangan kemana-mana Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, alhamdulillah akhirnya semua penasaran kita terjawab hari ini. Yamaha Indonesia resmi meluncurkan generasi terbaru R15 generasi versi 4 yang ternyata memang betul-betul akurat. Alhamdulillah Iwan benaran terawangannya ya, kita streaming dengan Cak Stephen dan ternyata semuanya bisa kita katakan 100% akurat. Contohnya seperti hadirnya 60 anniversary. Jadi kalau sampean jeli pada saat streaming kemarin, kita sudah share ke sampean semuanya, ada kemungkinan bahwa Yamaha Indonesia akan meluncurkan generasi 60 anniversary atau versi racing daripada Yamaha di balap, itu intinya, dan ternyata terbukti hari ini. Oke Cak, jadi kita akan mencoba untuk membahas pelan-pelan supaya sampean terpuaskan. Sampean bisa membayangkan bahwa motor ini memang motor idaman sampean, dan ternyata Cak, harganya pun juga, bocornya pun semuanya juga akurat. Semua harga yang kita share, analisa, prediksi sebelumnya juga ternyata terjawab hari ini, dan dilalah juga akurat. Sekali lagi akurat, karena di atas 52 jutaan dan tembus 43 jutaan. Ini juga cukup surprise menurut IBB, karena kita berharap untuk R15M bisa ditekan di angka 41 jutaan maksimal, ternyata enggak Cak. Jadi 43, sekian juta. Saya bisa lihat di sini untuk detail harganya. Dan apapun itu Kang Mas, semua yang sudah kita share ke sampean memang terjawab hari ini, dan Yamaha Indonesia secara pasti meluncurkan R15 versi 4 yang memang tidak lagi mengejutkan. Karena desainnya sangat mirip dengan India, hanya beberapa poin yang juga akurat. Sekali lagi, IBB sudah share sama semuanya yang berbeda dibandingkan dengan versi India. Yang pertama Kang Mas, kita tahu bahwa untuk R15 versi yang 4 untuk Indonesia ini sudah menggunakan lampu sen tidak jadul seperti di India, tapi menggunakan lampu sen milik Vixion ataupun MT15 yang sudah ada di tanah air. Jadi modelnya lebih cakep, dan kemudian juga hilangnya mudguard belakang. Jadi tidak ada mudguard belakang. Dan kalau kita lihat ada 4 warna Yamaha yang diperkenalkan oleh mereka kepada sampean semuanya. Dan yang menggembirakan adalah satu Cak, ternyata untuk powernya tidak ada perubahan dibandingkan dengan yang sekarang. Ini adalah good news, karena kita kemarin takut, walaupun IBB sudah share sampean semuanya analisanya, bahwa tidak mungkin Yamaha Indonesia akan menyunat powernya, karena kita tahu bahwa emisi gas buang di tanah air tidak sama dengan India, di mana India sudah BS6, sementara kita di Indonesia masih Euro 3. Tidak perlu lagi namanya ada penyunatan power, sehingga untuk powernya masih di angka 19,3 PS dan juga torsinya di angka 14,7 Nm. Itu sekali informasi untuk pembukaan kita, karena memang ini adalah official yang sudah dirilis oleh Yamaha Indonesia. Dan kita akan mencoba untuk membongkar pelan-pelan seperti apa sosoknya berdasarkan video presentasi mereka barusan. Video yang juga sudah sampai tonton sebenarnya, tapi IBB ingin mengupas buat sampean semuanya biar jelas. Nah, ini adalah video yang kita akan bedah pelan-pelan seperti apa sosok dari New R15 versi keempat Indonesia. Intip saja video berikut ini. Nah, ini Kang Bro, ini adalah warna pertama dari R15 versi 4 yang baru saja dirilis oleh Yamaha Indonesia buat sampean semuanya. Warna ini memang sangat mirip dengan versi India, jadi IBB akan share ke sampean secara detail supaya sampean mendapatkan gambaran untuk yang versi standar Indonesia ini. Kita akan lihat bahwa kombinasi warna yang dipilih oleh Yamaha Indonesia ternyata tidak berbeda dibandingkan dengan India, di mana kombinasi warna ini adalah warna biru
Dan di sini adalah warna dark blue. Jadi kombinasi antara warna glossy dan juga warna doff. Kalau kita perhatikan bagian depan, Cak, kita lihat depan dulu. Nah, di depan sini sampean akan lihat bahwa warnanya adalah warna biru. Biru ini melabur casing, maksudnya ya, casing dari depan sampai dengan ke bagian tangki. Semuanya berwarna biru sampai dengan bagian side fairing pun demikian. Namun ini untuk yang layar bagian dalamnya. Sementara layar bagian belakang itu juga warna biru, dan kalau kita perhatikan di sini sampai akan menemukan adanya tulisan Assist and Sleeper Clutch. Ini seperti generasi sebelumnya sudah jamak ya, Cak ya. Semuanya juga tahu bahwa R15 yang sebelumnya ada tulisan ASC atau Assist and Sleeper Clutch. Versi standar memang dari dulu sudah mendapatkan ini. Sementara kalau kita perhatikan di bagian samping sini baru declare warna biru. Birunya biru khas Yamaha, di mana kita sebutnya sebagai dark blue. Dan ini beda dengan yang warna lainnya glossy. Maka untuk bagian side casing sampai fender ini declare oleh Yamaha dengan warna doff. Jadi ini adalah model atau karakter doff atau matte kita sebutannya. Jadi kalau kita perhatikan memang yang doff itu adalah bagian side fairing, kemudian fender, dan juga di bagian belakang sini untuk knalpot-knalpotnya juga declare warna yang sama, yakni modelnya doff. Dan casingnya kita lihat end cap daripada mufflernya juga declare warna silver bagian sini, Cak. Lalu bagian pelek-peleknya declare warna biru atau ya benar-benar khas Yamaha. Sementara bagian frame-nya juga declare warna black matte, termasuk untuk pada bagian belakangnya atau footstep-nya. Dan footstep-nya berubah, Cak, dibandingkan dengan generasi sebelumnya. It's totally the same dibandingkan dengan versi India. Footstep juga declare warna silver. Lalu kalau kita lihat di sini ada tulisan Yamaha, dan di bagian side fairing atau yang nempel bagian crankcase engine-nya ini diberikan stiker dengan tempelan VV atau Variable Valve Actuation. Dan ini yang Ibu sebutkan tadi, di mana untuk versi Indonesia seperti bocoran Iwan benaran dulu, Ibu sudah berikan atau ya gambaran kesampaian lah ya, memberikan terawangan kesampaian bahwa lampu senya akan menggunakan atau mengadopsi model dari Vision sekarang ataupun MT15, dan ini terbukti tidak seperti India, maka lampunya lebih bagus untuk lampu senya. Dia lebih lancip. Dan di sini kalau kita perhatikan juga ada tempelan R15 ya. Kita lihat R15 dengan gradasi. Gradasinya cukup unik karena gradasinya di sini warna biru, kemudian di bagian bawahnya birunya lebih terang, dan ada garis-garis bagian sini. Jadi ini adalah generasi yang terbaru untuk R15 versi standar. Nanti kita akan bahas mengenai apa saja yang saya mendapatkan dengan harga tersebut. Yang jelas ini adalah warna pertama adalah warna biru dengan kombinasi dark blue matte yang dijual oleh Yamaha Indonesia di angka 38,9 juta. Sosok dari Yamaha New R15 versi 4 standar untuk Indonesia. Jadi kayak gini, Cak. Monggo sampean komen apakah sudah cukup ganteng atau belum. Jadi memang berubah semuanya sebenarnya. Bagian sini pun berubah buntutnya. Jadi nggak sama, Cak. Walaupun sekilas sama, tapi sebenarnya casingnya ini direvisi bagian melengkungnya. It's totally sama dengan India, itu aja intinya. Dan juga nggak ada mudguardnya ya untuk versi Indonesia. Sini nggak ada. Lain-lainnya sama aja dengan versi India. Sementara yang berbeda juga di bagian sini. Nah, pengeremannya ya, disc brake-nya, kalipernya, bukan disc brake-nya, kalipernya. Kalipernya untuk versi India menggunakan by brake, Indonesia sepertinya Akebono. Ini tidak ada tulisan apapun di sini. Jadi feeling WBC ini menggunakan perangkat dari Akebono. Biasanya demikian untuk Yamaha Indonesia. Nah, nggak ada tulisan by brake sama sekali, Cak. Nah, ini adalah warna yang kedua. Warna untuk versi standar ini mengadopsi model black, totally black. Nah, untuk warna hitamnya ini merupakan kombinasi pula, Cak. Jadi sama, jangan salah, karena kalau kita lihat di sini, maka hitam di bagian moncongnya ini di sini, Cak. Moncong bagian sini Yamaha memberikan warna totally black. Jadi angker banget mukanya, Cak. Totally black sampai bagian casing juga black. Black semuanya. Tapi sampean harus tahu, yang black bagian sini memang declare warna black matte atau doff. Tapi di beberapa tempat seperti fender itu declare warna glossy. Jadi gitu ya, ini glossy kalau nggak salah demikian ya. Kalau nggak salah ya, kita harus lihat aslinya dulu nanti. Tapi yang jelas kalau tulisan R15-nya sama, ada gradasi warna abu-abu atau silver di sini ya. Dan juga ada coretan warna biru untuk yang versi standar. Seperti ini, Cak. Nah, kayak gitu. Oke, sementara di bagian belakang sini, bagian tangkinya ini nih declare warna glossy. Jadi ada kombinasi warna glossy dan juga warna doff kalau tidak salah demikian. Jika tidak salah, kita akan make sure nanti setelah ada unitnya yang pasti, Cak. Nanti teman-teman media pasti akan mengulas mengenai ini. Oke,
Jadi sama posisi daripada stikernya VVA Variable Valve Actuation, dan juga di sini ada ASC Slipper Clutch ya. Jadi ASC Slipper Clutch. Jadi kalau sosoknya totally black di sini. Semuanya benar-benar gelap dan gelap. Jadi ini adalah generasi untuk yang versi standar yang dijual oleh Yamaha di angka 38,9 juta atau hampir 39 juta lah ya. Standar ini tidak ada traction control, tidak ada ABS, tidak ada quick shifter, tapi yang ada adalah E-Connect itu ya. Nah, peleknya juga di warna black. Oke, ini warna yang kedua. Sekarang kita melangkah untuk yang tertingginya atau yang harga mahalnya. Yes, inilah generasi R15M atau ya istilahnya andalannya, Cak. Jadi kalau warnanya tuh yang warna andalan, warna gacoan sing diandalkan menurut cerita nih, Cak. Dan yang unik adalah ini dia. Dibandingkan dengan yang versi standar, kita lihat bahwa ternyata untuk versi M-nya pun berbeda di bagian suspensinya, di mana Yamaha memberikan tempelan stiker KYB di sini, KYB saya perhatikan. Nah, ya kan? Ada tulisan atau tempelan KYB sehingga memberikan kesan sporty mungkin ya, atau mungkin kalau sama nggak suka bisa aja sama bilang norak atau lebay, tapi secara looks pastinya ya memang harusnya lebih sporty sih. Lalu kalau untuk warnanya sama saja, dan IWB cukup surprise adalah di sini, Cak. Di bagian sini tidak seperti yang versi standar, ternyata untuk kalipernya menggunakan Vibray. IWB nggak tahu apakah memang ini Indonesia menggunakan Vibray atau hanya fotonya ngambil dari India, IWB nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita lihat di sini adalah kalipernya maksudnya menggunakan komponen dari Vibray atau Vibrembo sama dengan India. Sementara untuk yang versi standar adalah Akebono ya. Sementara yang ini untuk yang versi yang R15M ternyata menggunakan Vibray. Kita nggak tahu, sekali lagi kita lihat nanti. Untuk Mas Pro-nya ini kan hanya gambar, bisa saja nyomot dari India. Lalu di sini ada template ABS dan juga untuk pelek-peleknya dikelilingi warna biru seperti biasa. Untuk bannya menggunakan Roadwinner IRC. Kalau kita perhatikan di bagian mukanya atau bagian moncongnya sama, sangat sama, tidak ada perubahan atau perbedaan dibandingkan dengan India, di mana ada tempelan hitam dan juga bagian sini ada biru, ada tempelan R15 di sini, dan sini juga R15M ada tertulis quick shifter untuk tempelan stikernya di bagian samping. Dan kalau kita perhatikan di sini ada VVA Variable Valve Actuation tempelan, termasuk Yamaha bagian kolong atau bagian undercoil, lalu kombinasi warna silver dan juga warna hitam. Kalau kita lihat di sini hitam ya kan, nah hitam. Dan kalau kita pelototin lagi di bagian samping sini ada semacam coretan di bagian tangkinya. Nah ini tangkinya, kalau kita lihat ada semacam coretan warna biru. Lalu di bagian tangki sini juga declare warna silver, termasuk emblemnya juga mudah timbul. Dan yang paling outstanding pastinya adalah bagian joknya, Cak. Joknya ini menggunakan material leather, bukan leather sih, sintetis maksudnya ya. Ya, kalau leather terlalu mahal pastinya. Ini sintetis dengan kontur jok model karbon. Jadi ada juga bordiran di sini R15M. Jadi mempertegas daripada karakter dari M series yang sporty. Dan ini untuk split seatnya depan belakang semuanya model karbon. Tempelan juga beda dibandingkan dengan versi standar yang menggunakan ASC atau tempelan stiker ASC. Untuk yang R15M hanyalah stiker biasa dan seperti karakter daripada Yamaha Racing. Lalu di bagian bawah sini sama saja, nggak ada perbedaan kecuali untuk bagian silencer sininya cover, dimana untuk yang R15M ternyata declare warna silver, tidak hitam seperti versi standar. Ini sangat mirip dengan versi India, dan harga yang ditaruh oleh Yamaha untuk generasi R15M ini di angka 43,5 juta rupiah. Ini jelas mengejutkan. IWB tidak menyangka sampai tembus 93 lebih, karena prediksi pribadi kemarin adalah maksimal 42. Ya mungkin dari Yamaha ada rasa pede bahwa motor ini akan laku dengan bandrol yang sebenarnya ditempati oleh motorsport 250cc. Sekarang kita akan melangkah ke warna terakhir. Ini adalah warna yang spesial karena di India belum ada. Yes, this is the new R15M untuk 60th anniversary Yamaha Racing. Dan kalau kita perhatikan warna ini memang spesial karena di clear warna putih semuanya. Putih, dan putih. Hampir semua bodinya warna putih. Hanya pemanis bagian sini ada tulisan VVA tempelan stiker. Bagian, nah, sama lihat di sini kan. Bagian fairingnya samping dan kemudian bagian moncong depannya declare warna kuning. Termasuk juga garis-garis stiker untuk mempertegas bagian area-area dari shape untuk fairingnya. Lalu di bagian sini R15M
dengan font khas daripada R15 warna hitam. Dan lalu di bagian samping sini ada coretan-coretan atau stiker warna merah bertuliskan Yamaha pula. Garis-garis yang kita bisa tangkap bahwa ini adalah old atau klasik daripada motor sport Yamaha racing zaman dulu. Dan ada tempelan quick shifter di sini mempertegas bahwa ini motor quick shifter. Ada fiturnya di sana dan ini menggunakan Vibri. Sepertinya mungkin Cak ya, mungkin ya. Sepertinya kaliper daripada R15 terbaru nanti campur. Ada yang menggunakan Akebono, ada juga menggunakan Vibri. Kita nggak tahu, sekali lagi kita lihat nanti. Tapi based on foto, ini kita bisa pastikan bahwa Yamaha ternyata menggunakan Vibri untuk yang versi tertingginya. Nah ini untuk disc brake-nya, untuk fender maksudnya ya, di-clear warna merah dan juga di bagian pelek-peleknya di-clear warna emas. Jadi ini mempertegas nuansa atau karakter daripada Yamaha Racing. Dan kalau kita lihat perbedaan lagi adalah bagian tangki tengahnya ini di-clear warna merah. Dan juga untuk bagian emblemnya beda dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk emblem versi Anniversary 60 ini ternyata di-clear warna gold atau emas. Dan bagian belakang sama, ada tempelan stiker warna merah dan nggak tahu ini tulisannya apa Cak, nggak jelas. Tapi yang pasti warna merah dengan garis hitam. Lalu bagian jok-joknya juga di-clear warna, warnanya adalah warna karbon, ya model karbon gitulah, leather. Ini adalah generasi yang terbaru untuk warna kedua dengan harga 43,5 juta rupiah. Ini adalah harga Jabodetabek. Sama bisa lihat sosoknya dan intip fotonya berikut ini. Nah, sekarang sampean pasti bertanya ke IWB, Cak IWB, terus bedanya apa antara yang R15M dengan harga 43,5 juta dibandingkan dengan yang versi connected atau harga 38,9 juta? Cak, yang jelas. Kalau kita lihat dari sini, IWB akan jabarkan ke sampean semuanya. Disebut sebagai air control, artinya apa? Ini adalah kontrol daripada seluruh kinerja komponen untuk handling dan sebagainya. Maka untuk R15 connected dibandingkan dengan yang M, maka perbedaannya adalah pastinya menggunakan ABS ya, yang M-nya, sementara yang standar tidak ada ABS dan sudah connected dua-duanya, nggak usah khawatir. Ini bisa kita konfirmasi dari keterangan ini, Yamaha Motorcycle Connected, oke, sama-sama menggunakan. Upside sudah ada, sama-sama aluminium sama diecast banana belakang, swing arm-nya, assist slipper clutch, untuk yang standar sudah ada, kecuali untuk, nah ini dia, ABS nggak ada. Kemudian traksi kontrol nggak ada untuk versi standar, termasuk Big Bike Engine Switch Off. Nah ini adalah semacam ini Cak, sebenarnya hanya semacam kontrol untuk mematikan atau menghidupkan engine kill lah dalam satu tuas untuk yang model ini, sementara yang ini enggak. Jadi starternya dibedakan, jadi starter ataupun tuas untuk kill engine off jadi satu untuk yang versi ini, itu aja. Lalu kita lihat untuk nextnya. Nah, ini dari sisi air performance, disebut sebagai performa. Untuk performance, bisa kita pastikan engine sama 155 cc LC4V dan powernya sama Cak, 14,2 kW pada 10.000 rpm. Ini setara dengan 19,3 PS dan torsi di angka 14,7 Nm pada 8.500 rpm. Good news karena tidak ada penurunan dibandingkan dengan India yang hanya berkisar 18,4 PS, sementara Indonesia masih 19,3 PS. Dan sudah VVA, cuman untuk yang versi standar tidak ada quick shifter. Sementara untuk yang versi connected atau ABS-M ya, maksudnya R15M, sudah dibekali quick shifter, hanya memasukkan gigi. Jadi bukan mengurangi ya. Jadi nggak up and down bukan, tapi hanya up saja quick shifternya. Itu ya untuk air performance.
Nah, ini kalau kita lihat dari RDNA-nya atau secara shape visual daripada bodinya, dipastikan semuanya sami mawon, Cak. Sami mawon, gak ada perbedaan kecuali hanya triple clamp YZR M1. Nah, ini sebenarnya gambaran bahwa untuk triple clamp-nya, untuk yang R15M itu dibekali dengan end cap yang berwarna biru dengan emblem R15M, sementara ini biasa nggak ada. Dan juga di sini ada full digital speedometer YZF R1, ada style apa namanya itu loh, Cak, yang ada disebut sebagai riding mode. Itu bukan riding mode sebenarnya, hanya profil saja sebenarnya ya, untuk yang street dan juga sirkuit kalau nggak salah demikian. IWB sudah terangkan yang di video sebelumnya. Jadi sami mawon dengan India, itu intinya nggak ada perbedaan. Dan juga special seat carbon, dimana untuk versi yang ini, yang bagian versi R15M ya, itu sudah dibekali dengan model karbon, termasuk juga emblem di bagian tangkingnya. Jadi emblem tangkingnya ada tulisan R15M timbul model 3D. Jadi gitu, Cak ya. Yes, jadi itulah sekilas informasi mengenai R15M connected ABS dan juga non ABS yang bisa IWB share ke semuanya. Pasti sudah jelas kan? Ini adalah generasi yang pastinya bisa sampean beli, dan informasi mungkin sampean bisa pesan, tapi dengar-dengar memang belum ada mass production, jadi mungkin bisa saja setelah ini di mass pro, dan bisa saja delivery baru akan dilakukan di awal tahun, tapi kita nggak tahu. Sampean cek saja nanti di dealer Yamaha, tapi yang jelas sampean bisa pesan sekarang juga. Ini informasi yang terbaru dari Iwan Banaran, harga 43,5 juta, Cak. Ini luar biasa, ini adalah rekor yang pasti, karena kita tahu sebelumnya Honda dengan CBR 50R-nya di angka 40 jutaan dan 41 jutaan ya, itu yang ABS, dan ternyata Yamaha menggebrak dengan angka yang lebih tinggi, yakni di 43,5 juta. Ini adalah range harga yang ditempati oleh mesin 250cc. Ini luar biasa, ada rasa pede yang luar biasa dari Yamaha. Jadi semuanya IWB cerahkan ke sampean untuk memilih apakah yang model M yang dengan ABS, quick shifter up saja ya, masukin gigi saja dengan harga 43,5 juta, atau yang standar dengan bentuk muka sama hanya beda fitur dan harganya 38,9 juta, hampir 39 lah ya. Jadi sampean sekarang sudah tahu, udah clear semuanya. Semoga saja video singkat yang nggak jelas ini yang penting sampean tidak ketinggalan kereta, bisa memberikan gambaran ke sampean semuanya sosok R15M yang terbaru. Oke, informasi dari Benaran itu aja. Kalau sampean suka video ini seperti biasa, Cak, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali kamu sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam disgandos.